Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan yang berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk ayat hari ini, 1 Juli 2026, dari 1 Tesalonika 3 ayat 12. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesetiaan-Mu kepada kami untuk menuntun, membimbing dan menghantar kami pada hari yang baru ini, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas seluruh pemirsa yang Kau kasihi dan yang Kau buat berbahagia atas kasih-Mu. Kami mau menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami. Dan biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati sanubari kami, dalam batin kami, dan kami mau hidup, mau wujud nyatakan kehendak-Mu seperti firman-Mu yang Kau katakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikian teksnya saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam perjalanan hidup kita, setiap fase hidup kita mengalami tantangan, dan kita juga bisa mengalami yang baik. Demikian juga gereja Tuhan. Dalam setiap fase kehidupan gereja Tuhan, sejak dari dulu sampai hari ini, setiap fase kehidupan gereja itu, setiap zamannya punya tantangan tersendiri. Paulus dan Timotius punya tantangan tersendiri pada saat itu, pada waktu mereka mempunyai relasi yang baik dengan jemaat Tesalonika. Tantangan yang mereka hadapi ialah adanya orang yang membengkokkan ajaran tentang Kristus, yang membuat menyimpang ajaran tentang Kristus. Ada orang yang mengatakan bahwa pada zaman itu Kristus itu tidak benar Tuhan. Karena itu juga banyak orang terpengaruh. Dan banyak juga orang yang membuat aturan-aturan yang seolah-olah karena aturan itulah orang diselamatkan. Nah, Paulus kepada jemaat Tesalonika mengutus Timotius untuk menopang, meneguhkan dan menguatkan jemaat Tesalonika, dan untuk mengkoreksi hal-hal apa yang merusak jemaat itu. Dan Timotius kembali kepada Paulus sesudah mengunjungi jemaat Tesalonika. Dan sesudah itulah Paulus mengirimkan surat ini kepada Tesalonika, firman ini kepada mereka. Karena itu, kalau kita bandingkan juga saudara-saudaraku yang kekasih dengan keadaan kita sekarang sebagai gereja yang menghadapi dunia ini, menghadapi globalisasi,
menghadapi modernisasi, menghadapi suasana politik, hidup dalam suasana politik yang kadang-kadang tidak menentu, menghadapi dan mengalami kesulitan ekonomi yang kita alami sekarang akibat perang yang ada di Timur Tengah dan akibat politik yang tidak menentu di dunia ini yang juga berdampak kepada kita di Indonesia ini dan bahkan berdampak kepada kehidupan kita sebagai warga jemaat. Makanya kita sebutkan setiap zaman itu mempunyai tantangan. Anak-anak kita mempunyai tantangan sekarang antara mau menjadikan teknologi yang ada sekarang menjadi berkat atau menjadi kutuk. Karena kalau ada penyalahgunaan teknologi, itu akan menjadi kutuk kepada mereka, kepada kita. Tapi kalau teknologi yang ada ini kita pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan demi kebutuhan hidup kita yang baik, itu akan menjadi berkat. Dalam suasana seperti itulah kita juga diingatkan oleh Paulus. Pada ayat 3, 1 Tesalonika 3 ayat 3 ini, dan ayat 4 disebutkan, jangan ada yang goyah karena kesusahan. Memang kesusahan itu bagian dari hidup kita, katanya pada ayat 4. Kepada kita sudah diingatkan sejak awal bahwa kesusahan itu adalah kesusahan yang akan kita alami. Paulus berkata, janganlah ada yang goyah karena kesusahan itu. Kemudian Paulus juga berkata kepada jemaat itu, juga kepada kita sekarang, jangan biarkan si penggoda itu menggoda engkau. Ayat 5, hati-hati jangan dicobai oleh si penggoda dalam hidup kita. Banyak yang menggoda kita. Kita keluar rumah kita saja satu langkah, godaan itu sudah ada di depan mata. Pergumulan kita ialah sama seperti yang katakan Paulus, mau digoda atau mau melawan godaan itu dan mengalahkannya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus mengutus Timotius untuk menopang jemaat itu, mencek keadaan itu, supaya dia dapat menopang dan dapat meneguhkan iman jemaat itu. Kemudian Timotius memberi laporan kepada Paulus. Karena itu, Paulus menjawab mereka untuk menghadapi tantangan itu. Pertama, kata Paulus, pada ayat 10, kami siang dan malam berdoa untuk kamu. Coba kita bayangkan di saudara, Paulus tidak dapat dibatasi oleh tempat yang berjauhan untuk tidak berelasi dengan jemaat Tesalonika. Dia tidak mau dibatasi oleh waktu, tidak mau dibatasi oleh geografi. Dia berkata, persekutuan kita harus makin kuat. Karena itu kami berdoa siang dan malam untuk kamu, agar kamu sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dalam suasana itu juga, Paulus berkata sesuai dengan teks kita hari ini, Tuhan menjadikan kamu dalam suasana menghadapi pergumulan ini, menghadapi tantangan ini, di tengah-tengah jemaat, di dalam persekutuan kamu, bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Ada gerakan, harus bertumbuh gerakan yang bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam hidup kita sebagai perwujud nyataan kasih Tuhan itu kepada kita. Di dalam persekutuan kita, kita sama-sama menghadapi tantangan ini dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh dengan kasih Tuhan
yang bertambah-tambah itu, yang berkelimpahan itu, untuk saling menopang, saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga kehidupan kita benar-benar diwujud nyatakan sebagai saksi Tuhan melalui relasi kita sesama kita, anak-anak Tuhan, dan sebagai keluarga Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita hidup dalam kasih yang makin kokoh, makin kuat, dan makin taat di dalam persekutuan kita sebagai keluarga Allah. Kita makin bersatu padu, kita makin kuat bersama. Mari kita makin kuat, kokoh bersama dalam gerakan yang nyata sebagai keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya dalam perjalanan hidup kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan kepada kami bahwa dalam perjalanan hidup kami ini, kami mengalami tantangan, pergumulan, melalui pengalaman hidup yang ada. Dan juga kami dapat mengalami kebaikan dari Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan, kami Engkau panggil untuk makin bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih di antara sesama kami dan juga kepada semua orang, mewujud nyatakan hidup yang penuh kasih dan sungguh-sungguh nyatakan untuk memperkuat persekutuan kami, mengokohkan persekutuan kami, makin menyatakan ketaatan kami kepada Tuhan dalam segala hal, dalam suka duka kehidupan, di dalam persekutuan kami. Berkati kami hari ini Tuhan, kuatkan dan kokohkan kami, agar kami tetap setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
pasti